Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Jika kita ingin mengingatnya, cluenya adalah pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Jadi kalau dada itu melibatkan antar tulang rusuk, kalau perut melibatkan otot diafragma. Selanjutnya, pada pernafasan dada dan pernafasan perut sama-sama ada dua fase, yaitu fase inspirasi dan yang kedua fase ekspirasi. Fase inspirasi yaitu berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Kalau misalkan pernapasan perut, itu rongga dadanya besar tapi berkontraksinya di otot diafragma. Kemudian fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Nah, akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Jadi kalau fase inspirasi itu oksigennya masuk, kalau ekspirasi itu karbon dioksidanya keluar. Oke, jadi antara proses pernafasan dada dan pernafasan perut hampir sama. Hanya saja kalau pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, kalau pernapasan perut menggunakan atau melibatkan otot diafragma. Kemarin kita juga sudah membahas tentang organ-organ pernafasan atau sistem pernafasan pada manusia. Ada 3 ya organ pernafasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dalam fase pernafasan, di saat kita bernafas, kita melewati beberapa tahapan. Yang pertama, hidung, kemudian faring, laring, trakea, kemudian baru paru-paru. Dari pernafasan manusia, pasti ada dong gangguannya atau penyakit-penyakitnya. Oke, tentu saja ada ya penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Salah satunya contohnya adalah penyakit asma. Kalian dapat melihat materi tentang penyakit asma pada halaman 68. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas. Jadi, kalau asma itu saluran pernafasannya tuh sudah menyempit dan sudah meradang juga. Nah, kemudian penyakit asma itu dapat menimbulkan sesak dan sulit bernafas. Karena penyempitan saluran nafasnya itu, jadi nafasnya menjadi sesak, kemudian nyeri dan batuk-batuk. Nah, kemudian penyakit asma ini bukan disebabkan oleh virus, melainkan penyakit asma ini disebabkan oleh alergi asap, alergi debu, bulu binatang, terus aktivitas yang terlalu capek, udara dingin, atau terpapar zat kimia. Misalkan terkena asap atau polusi, nah itu akan ada terjadinya peningkatan produksi dahak. Dahaknya itu akan meningkat sehingga nafasnya semakin sulit untuk dilakukan. Jadi ketika bernafasnya itu agak sulit, gitu. Mengapa bisa terjadinya penyakit asma? Salah satu faktornya kan karena asap. Jadi kenapa kita bisa sakit? Pasti ada penyebabnya, ada faktornya. Faktor mendorong kita mengapa bisa sakit. Mengapa bisa sakit? Faktor-faktornya yang pertama lingkungan. Udara yang tidak bersih atau tidak sehat itu akan berpengaruh kepada pernafasan kita. Lingkungan yang banyak debu, sampah-sampah,
itu kan mempengaruhi udara yang menjadi kotor kan. Udara yang tercemar itu berbahaya bagi tubuh kita. Dan sistem pernapasan itu dapat mengalami gangguan seperti sesak nafas, batuk-batuk, atau bisa juga terkena kanker paru-paru. Penyakit-penyakit yang bisa timbul dari efek lingkungan yang tidak sehat, yaitu ada penyakit influenza, saluran pernafasan, flu, terus bronkitis, atau sakit asma seperti yang tadi kita telah bahas, atau penyakit lainnya. Kemudian, selain lingkungan yang kurang sehat, ada juga kebiasaan hidup yang tidak sehat juga, yaitu merokok. Kenapa rokok itu dilarang? Karena rokok berbahaya bagi kesehatan paru-paru. Kalian bisa lihat pada halaman 58, rokok mengandung banyak zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Mengisap asap rokok menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengendap di paru-paru. Coba kalian bandingkan antara paru-paru yang bukan perokok atau paru-paru yang perokok. Nah, dalam paru-paru orang yang merokok itu terlihat gelap dan kotor ya, karena asap yang dihirup sangat banyak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada juga perokok pasif. Apa itu perokok pasif? Perokok pasif itu adalah orang yang lebih sering menghirup asap rokok. Dia bukan perokok, tapi dia sering menghirup asap rokok. Nah, itu dapat menyebabkan paru-parunya kotor juga, seperti gambar paru-paru perokok. Walaupun dia tidak merokok, karena dia kesehariannya selalu menghirup asap rokok, entah dari tetangga atau keluarga yang merokok, itu akan berbahaya juga bagi kesehatan tubuh dan paru-parunya. Karena paru-paru itu adalah salah satu organ yang penting dalam sistem pernapasan. Kalau misalkan paru-paru kita kotor, terus kita batuk, menyebabkan penyakit, nah itu di tubuh kita menjadi tidak baik dan akan menjadi menyebabkan penyakit yang mengganggu sistem pernafasan. Baik, cukup sekian pembahasan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.